Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Pendidikan Nonformal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah, di sini kami akan membahas tentang tingkatan bermain pada anak usia dini, yang dimana itu merupakan tugas mata kuliah konsep dasar pendidikan anak usia dini. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Dr. Ilham Abdullah MPD, dan nama kelompok yang akan membahas materi ini yang pertama ada Harfiah Fadilah Rahmi NPM A1J022006, yang kedua ada Dini Palma Yuliana A1J022018. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang akan dibahas. Baiklah, sebelum masuk dalam materi, terlebih dahulu kami akan menjelaskan pendahuluannya, yaitu tentang tingkatan bermain pada anak usia dini. Pendidikan anak usia dini sangat penting untuk dikaji, dipelajari, dan diterapkan dalam rangka mencetak atau mewujudkan kualitas manusia yang handal agar dapat bersaing dengan bangsa lain dan dapat mengikuti perkembangan zaman yang sangat pesat. Mengingat anak usia dini 70% perkembangan otak ada di anak usia dini, di mana pada saat itu anak usia dini masih sangat mudah untuk dibentuk. Nah, dalam materi kali ini kami akan membahas tentang tingkatan bermain pada anak usia dini, yang dimana ada 6 tahap bermain pada anak usia dini, yaitu penjelasannya sebagai berikut. Selanjutnya, ada materi tentang 6 tahapan bermain anak usia dini. Yang pertama, ada bermain Unicapiate Play, yaitu pada usia 0-3 bulan, atau bermain kosong tanpa alat bantu. Dialami buah hati sejak mereka lahir hingga berusia 3 bulan. Saat memasuki tahapan ini, mereka tidak membutuhkan bantuan mainan apapun untuk bersenang-senang. Dalam tahap ini, aktivitas kecil terdiri atas tidur, makan, dan mencari tahu bagaimana tubuh mungilnya bekerja. Selanjutnya, ada bermain soliter, yaitu pada usia 3 bulan sampai dengan 2,5 tahun. Si kecil yang berusia 3 bulan hingga 2,5 tahun akan memasuki tahapan bermain secara soliter atau solitary play. Di posisi ini, mereka biasanya akan asik bermain sendiri dan minat untuk bermain di luar lingkungan terdekatnya, atau orang tua dan anak-anak lain sangat minim. Tahap bermain ini membuat buah hati menjadi lebih fokus dan berkelanjutan. Tahapan bermain unlocker pada usia 2,5 tahun sampai dengan 3,5 tahun. Pada tahapan ini, ketika memasuki usia 2 tahun, buah hati ada kemungkinan mulai berpindah tahapan bermainnya menjadi unlocker play, atau tahap bermain di mana ia menjadi penonton. Di momen ini, mereka mulai menunjukkan ketertarikan dan memperhatikan anak-anak lain saat bermain, tetapi belum siap untuk bergabung. Berikutnya ada bermain paralel pada usia 3,5 tahun sampai 4 tahun, yang dimana si kecil yang berusia 3,5 tahun hingga 4 tahun mulai memasuki tahap bermain paralel sebagai lanjutan dari tahap bermain penonton. Mereka cenderung sudah bisa bermain secara berdampingan atau berdekatan dengan anak-anak yang lain. Berikutnya bermain asosiatif pada usia 4-4,5 tahun. Asosiatif play atau bermain asosiatif muncul ketika anak-anak mulai mengakui keberadaan satu sama lain dan bekerja berdampingan. Tetapi tidak harus bersama-sama. Si kecil akan mulai berbagi, mengakui, mengikuti, dan bekerja sama, namun belum bermain secara berkelompok dengan erat dan teman yang menetap. Interaksi yang dilakukan buah hati dalam tahap ini biasanya sebatas percakapan sederhana atau saling meminjam alat bermain. Mereka belum menunjukkan adanya pembagian peran atau kegiatan yang mengarah ke tujuan yang sama. Misalnya, jika si kecil dan temannya sedang mewarnai bersama, interaksi yang dilakukan sebatas meminjam pensil warna dari teman-temannya, namun belum sampai bekerja sama untuk mewarnai objek yang sama.
tahapan bermain kooperatif pada usia 4,5 tahun ke atas. Bermain kooperatif atau cooperative play muncul segera setelah tahapan bermain asosiatif dan mewakili permainan kelompok sosial yang terikat penuh. Si kecil akan terlihat bermain bersama dan berbagi permainan yang sama dengan anak-anak lain. Mereka akan memiliki tujuan yang sama, saling menugaskan peran dalam permainan dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan permainan yang telah ditetapkan. Tahap ini merupakan pencapaian sosialisasi awal saat keterampilan sosial mereka masih berkembang. Mereka memerlukan dukungan, latihan yang terbimbing, serta alat untuk membantu mengembangkan keterampilan sosial yang positif seperti berbagi, berkompromi, dan bergiliran. Contoh dari tahapan ini adalah estafet papan di mana buah hati dan temannya harus bergiliran, agar permainan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Dari paparan materi yang setelah dijelaskan, ada 6 manfaat bermain tentang anak usia dini. Nah, berikut apa saja sih manfaat dari bermain anak usia dini tersebut? Selanjutnya ada materi tentang manfaat bermain untuk anak usia dini. Di sini kami memaparkan ada 6 manfaat. Yang pertama, memberi stimulus berbicara. Yang kedua, baik untuk fungsi kognitif dan eksekutif. Yang ketiga, belajar memecahkan masalah. Yang keempat, baik untuk kesehatan fisik. Yang kelima, membangun kecerdasan sosial emosional. Dan terakhir itu menemukan minat anak. Dan mungkin masih banyak lagi manfaat lainnya, tapi di sini kami memaparkan ada 6 manfaat. Ada beberapa contoh gambar aktivitas anak usia dini dalam bermain, yaitu seperti gambar di bawah ini. Itulah materi dari kelompok kami tentang tahapan bermain pada anak usia dini. Kami ucapkan terima kasih dan maaf apabila kami ada salah kata dalam pembuatan video ini. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.